Tapi justru ketika saya keluar dari SMK Dewantara, karena banyak yang saya pelajarin, saya jadi tahu apa sih yang saya suka, apa sih yang saya minati, apa sih yang bikin saya jatuh cinta tapi nggak pernah bilang capek di mulut saya. Itu multimedia yang membawa saya ke sana. Jadi yang apa ya, saya bisa tahu passion saya sendiri ketika saya masuk jurusan multimedia, karena saya bisa memilih salah satu di antara multimedia itu dari situ. Seperti itu sih. Jadi kalian gak akan nyesel. Kalau hobi saya mah sebenarnya salah satunya desain grafis juga. Cuman dari desain grafis juga saya suka film, saya suka olahraga, terus saya juga suka jualan. Kalau saya selalu nyampein ke anak-anak saya, semuanya ada masanya. Apa yang hari ini kalian lakuin, menunda waktu, nanti kalian akan tuai sendiri dan kalian nanti akan belajar dari waktu sendiri yang akan mengajarkan ke kalian. Nah, dari implementasinya Bu, ketika Ibu dari mahasiswa nih ya, kita mahasiswa gitu. Nah, ada sih nggak sih implementasi yang Ibu capai ketika berada di SMK, ketika mata pelajaran kuliah tersebut? Oke, implementasi dari pembelajaran yang waktu saya dapetin kuliah dan saya bawa ke SMK. Kalau implementasinya ya masih cukup linear juga kayak yang tadi saya bilang kan, karena waktu pas saya kuliah juga untuk mata kuliahnya ini masih ada yang untuk desain grafis pun ada, mata kuliah animasi ada, terus untuk yang teknik audio video itu ada, teknik pengambilan gambar itu ada, at least itu juga dipelajarin di SMK Dewantara kayak gitu untuk jurusan terutama multimedianya sendiri ya, kayak gitu. Itu masih linear karena untuk matkul yang ada di jurusan broadcasting itu masih linear banget sama multimedia. Dan harus diketahui juga ya, multimedia itu sebenarnya bukan ilmu yang sempit ya. Luas ya. Ya, multimedia tuh luas banget, kayak itu tuh ada di berbagai lini kehidupan. Bener. Apalagi zaman sekarang kayak kita mau ngupload foto di Instagram, kita ngerasa itu masih kurang kan pasti kita editing dulu. Sebenarnya kan kita itu juga udah menerapkan implementasi ilmu multimedia kita ke dalam situ juga. Jadi nggak mesti anak jurusan multimedia juga kayak gitu, karena multimedia tuh ada di berbagai lini kehidupan buat saya. Iya, karena bener ya, multimedia itu sangat luas, bahkan mencakup hampir beberapa jurusan. Kan kita tahu lah SMK ada jurusan broadcasting, ada jurusan yang namanya DKV, ada yang jurusan apa lagi ya, yang hampir sama animasi. Ada. Luar biasa kan kayak gitu, itu dicakup sebagai multimedia. Nah, ada sih nggak Bu peran kata-kata yang membuat menginspirasi anak-anak multimedia gitu, karena kan dia kan termasuk mata pelajaran yang sangat banyak ya, kayak itu ditampung ke mereka kayak gitu. Akhirnya mereka fokusnya itu nggak satu titik akhirnya. Kalau ke animasi kan dia pasti akan fokus ke animasi saja, walaupun pasti itu ada desain grafis, karena kan basic dasarnya itu kan. Nah, kalau multimedia itu kan seakan-akan dipelajari semua, di kafe iya, animasi iya, broadcasting iya, kayak gitu. Nah, itu kan cukup ibaratnya kalau mereka pahamin dari awal tuh cukup melelahkan gitu kan. Nah, ada nggak sih kata-kata untuk yang menginspirasi gitu, biar mereka itu benar-benar terinspirasi dan yakin bahwasanya multimedia itu bisa membawa dia ke dunia usaha, ke dunia wirausaha malahan kayak gitu, dan bahkan dunia kerja itu sendiri. Multimedia, kalau buat saya kan ketika kita pengen nyoba sesuatu, sometimes kita nyobanya sendiri ya, otodidak kayak gitu. Tapi ketika kita masuk multimedia itu enak. Sama saya juga untuk multimedia sendiri kan saya nggak suka semuanya kayak gitu. Yang paling saya sukanya ya desain grafis itu. Tapi ketika saya memilih, saya didampingi sama orang-orang yang profesional di bidangnya kayak gitu. Jadi ketika kita memilih itu kita nggak otodidak. Jadi kita tuh milihnya tuh didampingi sama orang-orang yang emang benar-benar profesional di bidangnya, sama guru-guru kita. Jadi benar-benar tahu minat kita tuh ada di mana. Jadi ketika keluar dari SMK Dewantara pun bukan berarti kita masih nggak tahu kira-kira apa sih passion kita. Tapi justru ketika saya keluar dari SMK Dewantara, karena banyak yang saya pelajarin, saya jadi tahu apa sih yang saya suka, apa sih yang saya minati, apa sih yang bikin saya jatuh cinta tapi nggak pernah bilang capek di mulut saya. Itu multimedia yang membawa saya ke sana. Jadi saya bisa tahu passion saya sendiri
ketika saya masuk jurusan multimedia, karena saya bisa memilih salah satu di antara multimedia itu dari situ, seperti itu sih. Jadi kalian gak akan nyesel ketika pilih multimedia. Pokoknya jurusannya paling menarik lah ya untuk Ya. multimedia itu. Nah, kalau hobi ibu sendiri sih apa sih sebenarnya gitu kan? Tadi kita membahas tentang desain grafis dan lain sebagainya gitu. Kalau hobinya, hobi gitu. Hobi. Kalau hobi saya mah sebenarnya salah satunya desain grafis juga. Oke. Cuman dari desain grafis juga saya suka film, saya suka olahraga, terus saya juga suka jualan. Itu hobi Jualan, saya. oke. Gitu. Ya, karena kayaknya dari SD deh. Dari SD saya udah sering jualan sama teman-teman saya. Jualan apa? Kok SD SD? Iya, kalau SD waktu itu bantuin teman, kan teman waktu itu ada yang jualan. Tahu BPBP-an gak sih? Apaan itu? BPBP-an tuh kayak manusia-manusia kertas dari karton gitu loh. Kayaknya saya tua banget. Ya mungkin itu perempuan lah, laki-laki iya. nggak main Oh iya sama sih itu. ya, Bener, iya. bener. Ini gambar-gambaran yang diwarnain sama pakai spidol, kalau nilainya Ya, bagus dinilai. Ya oke. itu dulu saya juga suka main jualan-jualan gitu waktu saya SD. Makanya kayak terbawa aja sampai gede jiwa jualannya tuh. Berarti aktivitasnya ada juga jualan lah untuk saat ini. Ya, dan yang bikin saya senang sama jualan lagi ya ketika saya masuk SMK. Karena di SMK itu ada pelajaran kewirausahaan. Ya itu benar-benar melatih kita skill untuk marketing ketika kita berjualan seperti apa itu diajarin juga. Ya biarpun basic ya. Iya. Tapi kan benar-benar ada yang saya dapat juga di dalam ilmu kewirausahaan waktu saya sekolah itu sih. Kewirausahaan ya. Gurunya saya pasti ingat, saya tahu nih. Boleh saya tebak? Iya, Pak. Ada 2 soalnya. Oh ada 2? Iya. Oke. Yang pertama kemungkinan Bu Imai. Ada 3 berarti ya. Ada 3. Bener nggak sih Bu Imai? Iya, Bu Mai Iya, salah tuh. satunya. Saya jujur ketika awal-awal masuk di Wantara itu, Masya Allah tuh beliau gitu, walaupun kita nggak ngelihat usia ya gitu, tapi tetap semangatnya beliau untuk Marketingnya mengajak. jago banget. Itu yang paling utama tuh kayak gitu. Selain itu emang siapa lagi? Ada waktu zaman pertama itu ada namanya Bu Desi. Bu Desi itu salah satu dosen yang ada di di STIE Dewantara waktu itu. Terus yang kedua itu ke Pak Eko dulu waktu itu kalau nggak Pak Eko? salah. Pak Eko Oh, iya. Pak Eko udah megang kewirausahaan. Pak Eko terus sama Bu Mai. Bu Imai. 3 jadinya guru saya. Masya Allah. Oke, perjenjang itu berbeda-beda. Jadi basic keilmuannya itu tambah terus. Masya Allah. Keren tuh kok sistem kayak gitu, menarik ya. Jadi ibaratnya kayak kita belajar matematika. Jangan sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gurunya sama aja. Bosen. Takutnya membosankan. Nah itu loh takutnya. Tapi kan insya Allah Dewantara mah pasti enggak gitu. Karena gurunya muda-muda di SMK Dewantara. Iya, apalagi salah satunya guru dosen. Nah, Oh, kan iya. udah jelas lah itu dia udah terbiasa mengajar orang yang lebih dewasa Iya. kayak gitu kan. Nah, itu yang luar biasa. Oke, Bu Mutia. Untuk aktivitas sampai hari ini? Kalau aktivitas hari ini sampai hari ini itu dia. Tadi yang kayak pertama saya bilang, saya pertama masih aktif jadi tenaga pengajar di SMK Dewantara. Terus saya juga bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan. Gitu. Nah, bisnisnya dalam bentuk apa, Ibu? Kalau untuk bisnis sendiri, saya sampai hari ini masih mengandalkan marketplace. Karena kan dengan waktu yang saya punya juga kan, saya kan main job saya, pekerjaan utama saya kan di sini, kayak gitu. Makanya bisnis yang di marketplace ini emang kayak bisnis sampingan saya aja. Saya belum bisa offline, belum bisa merambah ke bisnis yang sifatnya offline. Jadi masih bisnis online sampai hari ini. Oke, berarti kan tadi kan Ibu meneruskan banyak aktivitas ya, dagang, jualan juga dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kerjaannya kan ya dari segi pendidikan kayak gitu kan. Nah, gimana sih untuk Bu Mutia itu mengatur waktu? Sedangkan tadi kan kita mengetahui sendiri ada 3 aktivitas. Ngajar sebagai pendidik kayak gitu, bahkan di ngajar juga sebagai wakakurikulum, itu kan luar biasa loh jam terbangnya kayak gitu. Nah yang kedua Ibu juga jualan walaupun secara online di marketplace. Nah yang ketiga juga Ibu masih menerima freelance ya di bidang desain. Nah untuk Ibu itu membagi waktu itu seperti apa sih Bu? Dulu waktu awal-awal mulai itu semua kayak masih mikir, aduh 24 jam tuh kurang banget sih kayaknya buat umuran anak muda yang masih aktif-aktifnya. Kayak gitu masih ngerasa kurang banget. Cuman kesini-sini lebih kayak saya dealing sama waktu gitu loh. Jadi saya lebih menghargai waktu yang dimana
apapun kerjaannya itu selama kita bisa ngerjain dengan tidak menunda, itu saya rasa itu semua bakalan ke-handle kayak gitu. Pokoknya manajemen waktu kitanya harus bisa sebaik mungkin. Seperti itu. Itu bagus tuh, tidak menunda pekerjaan kayak gitu. Nah itu yang apa ya? Yang terkadang nih ya siswa kita sendiri lah Bu ya. Kayak gitu. Kalau dikasih deadline tugas kayak gitu 1 minggu misalnya nih, maka 2 hari sebelum deadline tuh baru dikerjakan tuh. Nah itu seperti apa sih Bu pendapat Ibu gitu? Kalau saya selalu nyampein ke anak-anak saya, semuanya ada masanya. Apa yang hari ini kalian lakuin, menunda waktu, nanti kalian akan tuai sendiri dan kalian nanti akan belajar dari waktu sendiri yang akan mengajarkan ke kalian. Saya selalu sampaikan kayak gitu. Jadi ya kalau sekarang kalian udah punya habit seperti itu, kayak gitu, kalau kalian gak pernah mau berubah, ya nanti kedepannya bakalan seperti itu terus dan gak akan pernah berubah. Pokoknya pada dasarnya waktu sendiri sih yang bakal ngajarin kita. Tapi efisien gak sih ketika kita diberi tugas selama 1 minggu? Karena kan pendidik yakin udah menilai nih tugas ini bisa dikerjakan dalam waktu seminggu kayak gitu. Ternyata apa ya, siswa itu lebih mengandalkan nantilah main dulu kayak gitu. Udah injury time kayak itu 2 hari sebelum pengumpulan baru dimulai dikerjakan. Efektif nggak menurut Ibu? Ini perspektif saya ya sekali lagi, karena setiap guru punya caranya masing-masing buat ngajar. Kalau misalnya saya dihadapi oleh situasi dengan hal yang seperti itu, kayak anak ngerjain waktu tuh kayak mepet H-2 gitu, H-1 baru mau ngumpulin nih, sama kayak tadi yang saya sudah sampaikan. Pada dasarnya nanti mereka bakalan belajar dari apa yang mereka kerjakan hari ini, nanti yang akan mereka tuai kayak gitu. Nah kalau saya sendiri untuk menghadapi hal tersebut, yang pertama, kalau saya tipe kalau orang yang butuh kabar. Kalau misalnya emang nggak bisa dikerjain pada saat itu, kasih tahu saya apa masalahnya. Ya masa iya sih guru nggak akan ngerti kan? Pasti kalau misalnya guru dikasih kabar kan juga kita juga seneng gitu loh. Oh anak ini ternyata keterbatasan itu di alat kayak gitu. Atau mungkin oh anak ini keterbatasan, misalnya kalau kelompok gitu, kayak nggak ada kelompok yang mau menerima dia, mungkin sometimes juga ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi lebih ke, kalau saya guru lebih ke mendengarkan anak terlebih dahulu kayak gitu. Tapi nggak semuanya saya turutin juga apa yang anak minta kayak gitu, karena kadang juga ada baiknya kita sebagai guru mendengar maunya anak kayak gitu. Nah ini Bu, kan tadi kita udah panjang lebar, ada nggak sih Bu tips untuk penonton, untuk peserta didik yang hari ini masih belajar di bidang multimedia untuk bisa Bu bahkan lebih daripada Ibu? Ada nggak tipsnya Bu? Saya gimana tadi? Ya, jadi kan Ibu tadi kan udah melakukan banyak hal tuh, aktivitas yang luar biasa dari dari lulusan SMK gitu, udah mulai kerja sampai hari ini jadi pengajar, dan hari ini juga jualan kayak gitu ya, jualan online, terus menerima freelance juga gitu. Nah, ada tips nggak Bu untuk penonton kita ini dan para yang siswa peserta yang masih belajar lah di bidang multimedia untuk bisa seperti Ibu, bahkan bisa lebih daripada Ibu kayak gitu? Pesan, kalau misalnya pesan saya buat adik-adik di luar sana, buat teman-teman yang ada di luar sana, saya berharap ke kalian jangan pernah yang namanya berhenti mencoba sesuatu hal yang baru, karena kita nggak pernah tahu passion kita di mana, keinginan kita di mana. Ketika kita menemukan hal baru tuh buat saya hal yang seru banget. Jadi jangan pernah berhenti menggali potensi yang ada di diri kalian, apalagi kalian masih muda. Menggali potensi diri mereka. Berarti mereka harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu ya. Kayak gitu, benar, luar biasa gitu. Nah, kalau harapan Ibu nih, harapan Ibu nih terhadap SMK Dewantara terlebih dahulu deh, gitu ya, kayak gitu. Kan kadang-kadang Ibu bagian dari SMK Dewantara, bagian orang yang mengembangkan pendidikan di SMK Dewantara, merubah sudut pandang dari SMK Dewantara. Apa sih harapan Ibu terhadap SMK Dewantara ketika 5 tahun yang akan datang? Harapan saya buat SMK Dewantara sendiri, yang pertama SMK Dewantara tentunya bisa lebih unggul di bidang multimedianya ya. Antara mungkin dari alatnya, equipmentnya, dan lain-lain kayak gitu. Yang kedua, unggul di dalam SDM-nya, SDM yang ada di dalam SMK Dewantara sendiri.
dan tentunya SMK Dewantara bisa menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dalam bidang teknologi. Itu harapan saya ke depannya untuk SMK Dewantara. Oke, Masya Allah ya, berarti selalu berkembang terus, mengikuti perkembangan dari teknologi tersebut. Nah, kalau harapan untuk diri ibu sendiri, gitu. Jadi ibu itu ketika nonton video ini nih, ingin berpesan pada diri sendiri, yaitu ya nggak selama-lama lah, 5 tahun yang akan datang, ibu nanti, ini kan kita rencana akan kita upload Bu di channel YouTube kita di Humas Dewantara. Nah, nanti ibu itu bisa melihat kembali, ibaratnya flashback, oh dulu tuh ibu berpesan tentang apa sih tentang diri ibu. Nah, kira-kira ibu tuh berharap apa untuk 5 tahun yang akan datang untuk diri ibu sendiri? Cita-cita saya sih sampai hari ini emang saya pengen ngelanjutin S2. Kayak gitu, cita-cita saya tuh pengen banget S2, cuman ya masih nunggu pertama waktu sama finansial juga. Kayak kita tahu kan, nggak murah. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya saya pengen bikin diri saya nggak akan pernah berhenti belajar. Saya bakalan belajar dan belajar terus kayak gitu, karena itu dia sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan, kita nggak pernah tahu potensi kita di mana sampai apa ya. Jadi jangan pernah merasa puas sama potensi yang kalau kita ngerasa oh saya suka ini terus ya udah kita ngejalanin itu aja kayak gitu, tapi kita coba gali yang lain karena belum tentu potensi diri yang kalian punya tuh itu aja kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau tadi kan keinginannya, harapannya pengen S2 ya Bu ya. Itu dengan jurusan yang sehobi dengan Ibu gitu, atau Ibu ingin mencoba ke dunia pendidikan si S2-nya? Kalau saya masih pengen linear sama saya, karena kan yang saya ajarin sampai hari ini ke anak-anak pun masih linear juga sama jurusan yang saya punya. Kayak gitu. Nah, untuk jurusan yang emang saya pengen itu, saya pengen banget yang namanya marketing komunikasi, itu sih. Marketing komunikasi. Oke deh Bu. Oke ya, Masya Allah nih Bu, untuk apa cita-citanya masih di komunikasi marketing ya? Marketing gitu. Komunikasi. Kenapa sih kok pengen ke marketing lagi? Karena kan kita ibaratnya digital marketing itu sudah luas banget gitu kan? Atau emang digital marketing itu bagian dari komunikasi marketing? Sounds like you say, luas banget. Maka dari itu saya nggak akan pernah mau berhenti untuk mempelajari hal tersebut karena luas sekali. Jadi saya masih terus nyari tahu marketing yang baik itu seperti apa, marketing yang tepat itu seperti apa, marketing yang cocok untuk diri saya sendiri itu seperti apa. Makanya saya masih pengen belajar terkait marketing, dan terutama itu juga masih linear sama hobi saya juga yang saya suka jualan gitu. Masya Allah ya, semoga ya segera tercapai nih, jangan sampai 5 tahun kalau bisa nih. Amin, gitu. amin, Tapi ada target gak? Kampus mana yang mau dituju? Kalau kampus sih ada 2 sih sebenarnya, dua-duanya swasta. Dua-duanya swasta. Oke, itu nggak jadi masalah. Yang pertama ada Mercu Buana, sama yang kedua ada Binus. Pengen banget. Oke, Binus itu luar biasa itu. Harganya juga ya. Makanya butuh finansial yang stabil. Benar-benar. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatannya bisa hadir di sini di tengah kesibukannya, Masya Allah ya. Kalau kita perhatikan dari tadi, aktivitas beliau itu sangat padat dan masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di obrolan santai ini gitu. Jadi ibaratnya dia menyerahkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga rekan-rekan penonton semua peserta didik dari SMK Dewantara khususnya bisa mendengarkan aktivitas-aktivitas beliau. Jadi jangan pernah patah semangat untuk kita itu berkembang terus, menggali potensi diri. Tadi yang saya catat luar biasa itu kayak gitu. Dan jangan lupa juga selalu multimedia itu bukan sesuatu hal yang kecil, tapi sesuatu yang luas, sehingga kita benar-benar harus ibaratnya harus meyakinkan diri bahwasanya kita itu sudah yakin bahwa multimedia adalah jalan untuk kita berkarir kayak gitu. Dan terima kasih juga kepada penonton yang setia menonton channel Humas Dewantara. Insya Allah kegiatan talkshow ini akan memberikan tamu-tamu yang lebih spesial lagi, tamu-tamu yang menginspirasi lagi, dan tamu-tamu yang akan ibaratnya merubah sudut pandang cara berpikir rekan-rekan, sehingga channel ini adalah salah satu atau bagian dari channel-channel yang menginspirasi dan patut juga untuk dikembangkan kembali, karena pendidikan itu sangat perlu. Dan YouTube ini adalah salah satu wadah yang sangat besar
Dan ketika kita salah memilih, ibaratnya salah memilih tontonan kayak itu, maka kita juga akan salah. Dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, subscribe di Humas Dewantara. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.